على طائر هادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat beriring salam sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Deklarasi anti perundungan. Kami siswa-siswi SMK SMTI Banda Aceh dengan sadar dan rasa penuh tanggung jawab mendeklarasikan bahwa satu, kami akan menghargai
hancurkan lampadangkan oleh kelahiranku. Sekarang lampisan mereka bakar juga. Kejadian ini mengingatkanku kembali pada saat Jenderal Van Swieten membakar Masjid Agung tercinta di tahun 1873. Hingga saat ini tanah Aceh dikotori dengan manusia yang tidak mau mengerti betapa cinta kita kepada Nanggro Aceh Darussalam ini. Apa rencana kita selanjutnya? Seperti ini rencana Kupang Laut. Apa maksudmu? Ini taktik yang sudah aku rencanakan sejak lalu. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah kepadaku. Aku tak akan mengkhianati Aceh. Tapi Lihatlah sekarang, aku sudah berhasil sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa menolohi mereka. Percayalah kepadaku. Aku tak akan pernah takut semua itu cutnya. Lebih baik kamu tolong beritakan ke seluruh pelosok kampung. Besok subuh-subuh kita akan menghadapi Belanda. baiklah, aku percaya padamu. Aku akan membantu semua rencanamu. Aku akan kabari semua warga. Jangan sampai warga panik dengan semua berita ini. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Malam mulai menggelap dan fajar semakin menetapkan diri. Pagi itu, sebelum subuh, semua pejuang Aceh melakukan kumpul dan Sudah siap bersyahid bersamaku menghadapi kafe-kafe itu. Nyoronyo kamu kahak berpisah dengan urun-urun yang kamu gasih. Ucapnya karena kafe-kafe penjajahnya kali rampah tanah dan dotayo. Dan mungkin nyawang detayo mandum yang nadis minum. Yang perlu diingat, Udin Sarin mati syahid. Yang saboh pilihan jenderal kafenya yang mati atau lu yang syahid pada tanahnya uronyo. Mari kita berjuang. Allahu Akbar. What do you want to convey me? Sebelum subuh nanti Tuku Umar akan mengusung markas Belanda bersama pasukannya dan mereka bersama menyerahkannya. Betul, berani sekali mereka ingin menyerang wilayah A. Tentu lebih, you memang dapat I percaya. Aku tidak akan menjawabkanmu selama upaya mendapatkan sesuai yang kau mau. Fireman, come here. Yes, I'm here, Jenderal. Bukan pasukan you dengan senjata lengkap menyambut para cecunguk-cecunguk itu. Pasukan siap, kapanpun dibutuhkan, Jenderal. Go! tak bisa bertolongnya. Ketika pasukan pejuang Aceh dan terpisah oleh pasukan Belanda yang telah mengetahui rencana penyerangan oleh pejuang Aceh. We already know your plans. Pasukan, ready, Kapten. Ikat semua tawanan. Ingat, mulai sekarang fokus kita hanya ke Tuku Umar. Paham? Serang!
pengkhianat dari kaum kita yang telah bersama Belanda. Siapa itu Bang Laut? Teguh Lebih, dialah yang selama ini mengkhianati kita. Baiklah, beritakan kepada para pejuang. Besok siang kita akan menangkap pengkhianat itu. Keesokan harinya, pasukan kita sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Teman-teman, kita tidak perlu terus-menerus ketakutan seperti ini. Alam akan telah syahid dan ada juga berita baiknya. Di samping itu, banyak kolonial Belanda yang terbunuh dalam peperangan. Astagfirullah, akhirnya kita saling membunuh. Apa itu semua? Sakit rasanya melihat ada orang bangga dengan kematian orang lain. Bang, berapa sisa pejuang kita? Yang tersisa hanya 40 orang dari Nanggro dan rakyatnya. Aku tidak mau dengar kalian melakukan tindak pembuangan dan aku sendiri tidak minta apa-apa. Hanya itu, Jenderal. Saya ingin mengatakan dengan segala ketulusan hati, saya punya perasaan terlibat penuh dalam pengambilan keputusan ini. And now saya sangat perhatian sekali dengan keadaan Cik Nyak. And saya menyadari bahawa kedudukan saya ini menentukan keputusan akhir. Saya berikan janji saya sebagai seorang perwira. Dari kelas 10 APLA ingin menampilkan drama kami yang berjudul Putri Pukes. Ingin tahu ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Alkisah pada masa lampau di kampung Mekar, Aceh Tengah, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis
gadis bernama Putri Pukes. Karena sang gadis telah cukup umur, sepasang suami istri itu sangat berharap agar ia segera berjodoh. Siang malam mereka memanjatkan doa agar keinginan mereka segera terlaksana. Di rumah malam hari. Istriku, anak kita Putri Pukes sampai sekarang belum menemukan pendamping hidupnya, padahal usianya telah cukup. Mungkin Tuhan belum mengabulkan doa kita ya, Pak. Kapan ya anak kita menemukan jodohnya? Sabar ya, Pak. Kita jangan putus-putus berdoa. Semoga saja suatu hari nanti Tuhan mengabulkan doa kita. Iya Bu, Bapak juga berharap demikian. Tuhan pun mendengar doa mereka. Tak berapa lama kemudian datang sebuah keluarga yang berasal dari kampung Samarkilang melamar Putri Pukes. Alangkah bahagianya orang tua Putri Pukes. Setelah melakukan pembicaraan, kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka seminggu kemudian di Gubuk siang hari. Selamat siang. Duh, siapa ya yang bertamu siang-siang begini? Bukakan saja pintunya, mungkin ada hal yang penting. Iya, selamat siang. Ada keperluan apa ya Tuan dan Nyonya? Bolehkah kami masuk ke dalam? Oh, iya, mari silakan masuk. Istriku, buatkanlah minuman dan makanan untuk tamu kita. Baiklah suamiku. Maafkan saya Tuan dan Nyonya, sudah singgah di gubuk saya yang penyot dan reot ini. Tidak apa-apa Pak, walaupun kecil, gubuk Anda bersih dan barang-barangnya tertata rapi. Sebenarnya apa tujuan Tuan dan Nyonya datang kemari? Saya mendengar bahwa ada seorang gadis jelita yang bernama Putri Pukes. Adalah putri Bapak satu-satunya, bukan? Ya, benar. Nah, benarkah berita bahwa ia belum pernah dipinang? Ya, betul. Pak, kedatangan kami ke sini adalah untuk menjodohkan putri Bapak dengan putra kami, Pangeran Samarkilang, dari keluarga Samarkilang. Apa? Keluarga Samarkilang yang terkenal kaya itu? Ya, Tuhan. Silahkan, ini minumannya. Istriku, doa kita terkabulkan. Apakah tidak kita bicarakan dahulu kepada Pukes, Pak? Tenang saja, dia juga pasti senang mendengar kabar bahagia ini, Bu. Kalau begitu, kita sudah sepakat ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Bu, kalau begitu saya dan istri saya pamit dulu. Soal biaya pernikahan akan ditanggung seluruhnya oleh keluarga kami. Kalau begitu, Bapak dan Ibu, kami hendak permisi dulu. Kebahagiaan orang tua Putri Pukes mewarnai hari-hari dalam keluarga mereka. Aneka persiapan dilakukan. Ibu, ayah, kenapa kalian tega menikahkan aku dengan orang yang sama sekali tidak kukenal dan bahkan tidak kucintai? Pukes. Iya, Bu. Ibu boleh masuk, sayang. Nak, sebentar lagi kamu akan menjadi seekor merpati yang terbang jauh, menjauh dari ibu dan bapak, sayang. Oh, Ibu, Pukes belum siap. Nak, kamu harus siap. Apapun yang terjadi, kamu harus siap. Inilah pilihanmu, Nak. Kamu sudah dewasa, dan kamu juga harus berpikir dewasa. Jangan seperti anak kecil, Pukes. Kenapa ya? Bingung mau makan apa? Makan mie aja. Ini apa tuh? Mie dong. Enak tidak? Enak. Nah guys, lupa coba ini kami ya. Ini tuh enak banget. Iya, jangan lupa mampir dan cobain di stand kami ya, teman-teman. Dadah, bye-bye. Dan bahkan Pukes belum mengenalnya, apalagi melihat wajahnya. Nak, percayalah pada ibu. Dia jodoh yang tepat untukmu. Tapi Bu, Ibu, ayo kemari sebentar. Nah, bapakmu sudah memanggil ibu. Ibu kesana dulu ya, Nak. Ibu. Ia bersedih hati. Namun apa daya, Putri Pukes tak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Ia memendam kesedihannya dalam hati. Tuhan pun mendengar. Alangkah bahagianya orang tua Putri Pukes.
senantiasa menghiasi bibir setiap orang yang ada di sana. Agar kesedihannya tak nampak, Putri Pukes berusaha tersenyum menyambut para tamu. Seorang anggota keluarga baru. Baik-baiklah kamu dengan keluarga barumu, nak. Jangan mengecewakan mereka. Jangan juga mengecewakan ibu dan ayah. Sekarang inilah saatnya bagimu untuk berbahagia. Patuhlah pada suamimu dan hormatlah pada kedua mertuamu. Oh ibu, aku sangat menyayangi ayah dan ibu. Jangan menangis, nak. Nanti riasanmu luntur. Ibu, bagaimana aku tidak menangis? Berpisah darimu adalah hal yang tak pernah aku bayangkan. Oh anakku Pukes, jika kau sudah berangkat nanti, janganlah kau menengok ke belakang, nak. Iya, Bu.